Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu kepala sekolah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bu ya. Selamat pagi juga Ibu. Sudah sarapan Bu? Sudah Bu Novi? Sambil bawa cemilan Bu biar nggak lemes Bu. Ya sudah Bu Novi. Iya. Minta. Oke. Ongkir. Yang kemarin siapa yang pemimpin Bu? Oke. Untuk hari ini kita agak panjang ya Bu ya. Oh ya saja dulu. Namanya Panjang Bu. Bu, pimpin Bu. agak panjang ya acaranya ya Bu ya. Ini minta tolong Pak Ulul agak di mute untuk Pak Ulul, minta tolong di mute. Terima kasih Pak Ulul. Oke, untuk hari ini kita masuk ke pendalaman materi Bu, yaitu yang terdiri dari manajerial, kemudian supervisi, dan pengembangan kewirausahaan. Ini nanti mungkin Ibu untuk yang penyampaian materi kan sudah dilakukan pada OJT kedua kemarin, OJT pertama kemarin hari Sabtu. Nggih. Untuk saat ini Ibu hanya saya akan menyampaikan beberapa materinya. Nanti setelah ini akan saya share screen untuk slide-nya. Oke, Ibu nanti tinggal mendengarkan. Jadi Ibu santai-santai dulu sebelum tugasnya bermunculan, oke? Oke. Coba saya share screen dulu. Oke. Oke, untuk yang pertama, saya menjelaskan Ibu mengenai materi manajerial. Ini mungkin Ibu sudah baca juga di bacaannya kemarin pada saat merangkum. Mungkin saya di sini hanya mengulangi saja. Untuk manajerial sendiri, di sini berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa pemenuhan beban Kepsek salah satunya adalah melalui manajerial ya Ibu ya, yaitu menyusun program sekolah. Jadi utamanya untuk manajerial ini lebih ke menyusun program sekolah, di mana program sekolah tersebut merupakan proses perencanaan terhadap semua hal yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan. Jadi apapun program yang direncanakan atau dilaksanakan di penyelenggaraan pendidikan, meskipun itu dalam pembelajaran, kewirausahaan, maupun supervisi, itu masuk ke dalam konteks manajerial. Nah, untuk perencanaan program sekolah tersebut dituangkan dalam RKS Ibu, jadi rencana kerja sekolah. Jadi RKS di sini merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat disesuaikan dengan khasnya program itu, disesuaikan dengan ciri khas sekolah Ibu, kemudian kondisi di kota Ibu seperti apa, seperti itu. Jadi RKS itu merupakan programnya, yang program perencanaan program sekolah kemudian dituangkan ke dalam RKS. Oke, untuk RKS sendiri ini adalah sebenarnya adalah sebagai pedoman penyusunan dari RPS yang Ibu tanyakan kemarin. Jadi rencana kerja sekolah ini merupakan pedoman penyusunan untuk rencana pengembangan sekolah, yang nantinya rencana pengembangan sekolah ini sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan. Jadi setelah dirancang ingin program seperti apa untuk mengembangkan sekolah, maka dari RPS tersebut Ibu
sebagai kepala sekolah bisa memutuskan untuk mengambil kebijakan apa yang tepat sesuai dengan kelemahan maupun kekuatan yang ada di dalam lembaga ibu. Kemudian selain penyusunan RPS, RKS juga sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi ibu. Jadi setiap program yang dilaksanakan selalu ada rencana, ada pelaksanaan, pasti juga akan ada monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk kita bisa melihat antara apakah ada kekurangan atau kelemahan yang dari program yang kita lakukan, seperti itu. Dari kelemahan itu kita cari solusinya seperti apa yang terbaik, dan akhirnya nanti untuk tindak lanjutnya bisa mencari program apa yang tepat terhadap kelemahan yang sudah dijalankan pada program tersebut yang nanti akan dilakukan pada program selanjutnya di tahun depan, seperti itu. Kemudian berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2017, standar pengelolaannya setiap sekolah pasti akan membuat RKJM, Ibu, RKJM dan RKT, di mana RKJM ini adalah rencana kerja jangka menengah yang kurun waktunya nanti 4 tahun. Jadi Ibu membuat program yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun, dan di mana tujuannya adalah mutu kelulusan. Seperti itu, kelulusan siswa yang seperti apa yang ingin lembaga Ibu capai. Seperti itu. Nah, ada juga RKT, ada RKJM, ada RKT. Kalau RKT rencana kerja tahunan, di mana RKT ini merupakan penjabaran dari RKJM yang dilakukan setiap tahun, per tahun, seperti itu untuk RKT ini. Nah, RKT ini itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk RKAS. Mungkin Ibu kenal itu, rencana kerja anggaran sekolah. Itu yang dasarnya tetap adalah RKJM. Jadi pusat programnya adalah RKJM, karena RKJM itu rencana dalam waktu kurun 4 tahun, kemudian dijabarkan per tahunnya melalui RKT, rencana kerja tahunan, yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja anggaran sekolah. Seperti itu, Ibu. Itu untuk yang konsep RKS yang mungkin Ibu harus tahu. Kemudian prosedur penyusunan RKS nih, Bu. Oke, tunggu sebentar. Nah, prosedur penyusunan RKS ini itu bisa dimulai dari EDS, mungkin Ibu kenal EDS, pelaksanaan EDS, yaitu evaluasi diri sekolah dengan acuannya adalah 8 SNP. Apa SNP, Ibu? Standar nasional pendidikan. Ada 8 apa aja? Ada standar isi, kemudian standar proses, standar pengelolaan. Ya, benar. Kemudian kompetensi lulusan, kemudian standar apa lagi, Bu? operasional. Standar sarana prasarana. Ya, benar, sarana prasarana. Kemudian apa? Orangnya ini. Standar pendidikan, Pembiayaan. Pendidik dan Pembiayaan. tenaga Pendidik dan kependidikan. kependidikan. Iya, benar. Jadi Standar pendidikan dan pembiayaan. pendidikan, pembiayaan, penilaian, nggih. Nah, dari EDS tersebut akhirnya akan menghasilkan peta mutu, Ibu. Yang makanya kenapa yang waktu pengerjaan tugas identifikasi masalah, saya berharap itu adalah kekuatan maupun kelemahan lembaga tersebut adalah berdasarkan rapor pemetaan mutu. Jadi sesuai dengan memang kenyataan yang ada di sekolah Ibu, apa kelemahannya, apa kekuatannya, itu berdasarkan peta mutu. Jadi peta mutu ini sebagai acuan untuk penyusunan RKS, seperti itu, rencana kerja sekolah. Jadi harus disesuaikan, RKS pasti harus disesuaikan dengan kelemahan apa yang dimiliki oleh sekolah tersebut, kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Jadi harus disesuaikan seperti itu.
Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu setelah EDS diperoleh, maka diperoleh juga data mengenai kekurangan atau kelemahan atau masalah yang dimiliki oleh lembaga tersebut pada masing-masing standar. Jadi tadi acuannya EDS adalah 8 SMP. Nah, di hasil EDS ini itu adalah masalah di masing-masing standarnya itu apa? Apakah sekolah untuk standar isi memiliki masalahnya apa? Nah, itu merupakan hasil dari EDS. Jadi, perolehan masalah atau kekurangan atau kelemahan di masing-masing standar. Seperti itu. Yang nantinya akan dilakukan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi setelah kita tahu kelemahannya apa, maka harus ditindaklanjuti entah nanti dengan cara merancang suatu program yang nanti akan diterapkan dan diharapkan bisa memperbaiki kelemahan tersebut menjadi suatu kekuatan bagi lembaga tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, karena tadi EDS sudah dievaluasi, kemudian hasilnya digunakan untuk RKS dan tetap harus ada MONEF, monitoring dan evaluasi. Jadi hasil MONEF tersebut digunakan sebagai peta mutu selanjutnya. Jadi langkah apa nanti yang akan dilakukan pada RKS atau rencana selanjutnya, seperti itu. Itu untuk prosedur penyusunan RKS-nya. Kemudian untuk analisis target capaiannya, itu analisisnya berdasarkan kondisi saat ini, Ibu. Kondisi saat ini di sekolah Ibu itu seperti apa kelemahannya, apa kekuatannya, kemudian apa tantangan yang ada di sekitar, ancaman apa, mungkin banyak TK di sekitar Ibu sehingga pesaingnya lebih banyak sehingga siswanya akhirnya mendapatkan siswa itu harus dianalisis. Kemudian kondisi juga di masa yang akan datang, Ibu. Kira-kira nanti sekolah ini di masa yang akan datang bisa seperti apa? Apakah semakin maju nanti di sana ataukah semakin menjadi sekolah yang akhirnya tertinggal? Nah, itu harus dianalisis juga, yang nantinya analisis tersebut akan digunakan untuk penyusunan RKJM yang untuk program untuk merencanakan program 4 tahun yang akan datang, seperti itu. Yang nanti juga akan dijabarkan sebagai program-program prioritas yang dijabarkan pada RKT, rencana kerja tahunan, di mana rencana kerja tahun ini disebut program jangka pendek ya Ibu ya, karena kalau RKJM tadi 4 tahun, kalau RKT itu 1 tahun. Nah, kemudian berdasarkan RKT itu kemudian mohon tunggu sebentar ya Ibu. Satu aja. Oke. Oke, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan Ibu. Nah, setelah disusun berdasarkan analisis, kemudian disusun menjadi RKJM dan RKT, dan akhirnya nanti dilaksanakan program tersebut, kemudian dilakukan monitoring. Nah, untuk pengembangan dokumen RKS ini sebenarnya sudah ada di bahan bacaan Ibu, jadinya paling tidak pada RKJM ini, karena RKS itu terdiri dari RKJM dan RKT. Nah, di RKJM ini harus ada analisis lingkungan strategis yang tadi saya sebutkan, harus dianalisis sekitar lingkungan itu seperti apa, apakah sangat strategis untuk bisa mendapatkan siswa-siswa yang nanti akhirnya bisa mendaftar ke sekolah Ibu atau tidak, apa yang membuat itu menjadi lokasi strategis. Kemudian analisis kondisi saat ini dilihat dari keterlaksaan SNP-nya,
Kemudian analisis pendidikan 4 tahun mendatang, apa saja yang ingin Ibu capai. Sebenarnya untuk RKJM kan tujuan apa sebenarnya yang ingin Ibu capai, lulusan seperti apa yang ingin Ibu capai. Jadi Ibu nanti tuangkan ke dalam RKJM. Kemudian visi dan misi sekolah. Jadi merancang program juga harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, Ibu. Kemudian tujuan sekolah 4 tahun yang akan mendatang, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian identifikasi tantangan nyata, program strategisnya seperti apa yang diinginkan. Kemudian rencana kerja yang mencakup 8 SNP itu tadi, dan jadwal kegiatan monitoring dan supervisi. Itu untuk yang RKJM. Mungkin nanti yang RKT itu untuk yang tujuan sekolah 4 tahun mendatang tidak perlu, dan analisis pendidikan 4 tahun mendatang juga tidak perlu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi Ibu sebutkan untuk pengelolaan standar pendidikan SNP, di mana berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu sudah tahu bahwa isi 8 SMP terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, kemudian standar tendik pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada pengelolaan, pembiayaan, kemudian sarana dan prasarana, dan penilaian itu. Nah, untuk pengelolaan standar kompetensi lulusan ini, Ibu, jadi merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan apa yang ingin Ibu capai untuk lulusan Ibu nanti. Jadi mencakup dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seperti itu. Kan seperti yang kita tahu bahwa penilaian juga ada yang menilai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, pemenuhan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut dilakukan melalui proses pembelajaran baik secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sebenarnya untuk yang kompetensi lulusan, isi, kemudian proses dan penilaian itu sudah tercakup pada kurikulum, Ibu. Nah, kurikulum itu sudah mencakup beberapa standar. Jadi SKL-nya, di SKL itu Ibu ingin mencapai kompetensi lulusan yang seperti apa. Kemudian standar isinya, standar isi itu lebih ke materinya yang bisa kita kenal, yang Ibu ketahui KIKD-nya. Itu masuk ke dalam standar isi. Kemudian untuk standar proses pembelajaran seperti apa yang Ibu inginkan di TK Ibu. Kemudian penilaian yang merupakan kriteria dari hasil belajar, ya biasanya dilihat dari evaluasi hasil belajar maupun evaluasi dari tenaga pengajar maupun proses pembelajarannya. Jadi hasil belajar bisa dilihat dari penilaian afektif, kognitif, kemudian psikomotoriknya, kemudian kalau evaluasi pembelajarannya atau pendidiknya, apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang disusun, apakah modelnya sudah sesuai. Nah, itu. Kemudian kalau kemudian untuk dari pendidik itu untuk dari segi proses pembelajarannya, Ibu. Untuk yang dari pendidiknya mungkin apakah guru itu sudah memiliki dokumen lengkap mengenai administrasinya seperti RPP, kemudian apalagi silabus, kemudian bahan ajarnya apakah sudah sesuai, seperti itu. Itu untuk standar kompetensi lulusan, isi, dan proses dan penilaian. Nah, untuk standar pembiayaan mungkin lebih kepada
aturan untuk merinci komponen besarnya biaya operasi suatu pendidikan. Itu untuk yang standar pembiayaan. Untuk yang pengelolaan mungkin mencakup perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan di lembaga ibu. Kemudian untuk ada lagi untuk standarnya pendidik dan tenaga pendidikan, ya. Kemudian pengelola standar sarana dan prasarana. Itu untuk 8 SNP yang sebagai nanti acuan kita melakukan EDS di lembaga masing-masing. Kemudian ada juga pengawasan dan evaluasi MONEF di sini. Pengawasan atau biasa kita sebut dengan monitoring, Ibu, makanya singkatannya adalah MONEF, monitoring dan evaluasi. Nah, di sini konsep monitoring dan evaluasinya, monitoring sendiri adalah pemantauan. Jadi, pemantauan terhadap program yang sedang dilaksanakan, apa hambatannya, kemudian apa hambatannya, kemudian apakah program ini mencapai tujuan yang diinginkan, itu dilakukan pada monitoring. Kemudian evaluasi adalah penilaian setelah kegiatan. Jadi berdasarkan hasil pemantauan itu diperoleh, oh ternyata program yang Ibu jalankan ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oh ternyata masih ada hambatan yang akhirnya tujuan yang A belum bisa tercapai, seperti itu. Dan nanti akhirnya evaluasi ini menjadi acuan Ibu untuk merencanakan program selanjutnya, seperti itu. Tujuan monitoring sendiri ada mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan Ibu untuk yang monitoring, kemudian memberikan seperti yang saya bilang tadi, mendapatkan gambaran ketercapaiannya tujuan. Kita hanya bisa memantau saja, kita sudah tahu program ini bisa ini tujuan yang diinginkan tercapai. Kita hanya melihat pun bisa menentukan. Kemudian apakah metode yang dilaksanakan itu sudah tepat, itu termasuk ke monitoring. Kemudian kesulitan-kesulitan apa dan hambatan-hambatan apa yang seperti sudah saya katakan tadi. Dan evaluasi sendiri juga sama, menilai apakah program yang Ibu lakukan ini termasuk program yang efektif untuk dilakukan, yang nanti mungkin bisa berlanjut, mungkin jika memang hasilnya baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian apakah program ini juga akan berdampak bagi mutu lembaga Ibu, itu adalah tujuan dari adanya evaluasi. Nah, dan manfaat MONEF sendiri adalah sebagai alat untuk mendukung perencanaan Ibu, kemudian mengetahui kemajuan program itu seperti apa, itu manfaatnya dilakukan MONEF-nya. Kemudian untuk prinsipnya banyak Ibu. Untuk prinsip MONEF ini ada 7, yaitu terencana. Nah, jadi MONEF tidak asal menilai, karena prinsip MONEF itu terencana, direncanakan memang MONEF ini. Kemudian dan pasti terjadwal ya Bu ya. Jadi kapan dilakukan MONEF ini itu sudah terjadwal. Kemudian objektif. Objektif itu yang menilai tidak boleh yang menilai sedang tidak enak hati dengan yang melakukan program. Itu akhirnya penilaian jadi tidak boleh seperti itu. Jadi memang harus objektif sesuai dengan fakta-fakta yang mereka lihat pada saat pemantauan, apakah program itu berhasil, itulah objektif. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Ini karena melakukan MONEF itu juga harus prosedur yang benar dan hasilnya pun juga harus dipertanggungjawabkan, karena apa nanti hasil dari MONEF ini sebagai tindak lanjut ya, sebagai proses nantinya ditindaklanjuti apa yang kurang, itu nanti akhirnya diberi solusi apa yang harus dilakukan. Jadi memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berkesinambungan. Jadi diharapkan untuk MONEF ini dilakukan secara berkala, berkesinambungan. Setiap ada program selalu harus ada MONEF, pemantauan atau monitoring, dan kemudian evaluasi, dan juga ada pelaporan seperti itu. Itu biar tahu apakah tujuan yang Ibu inginkan itu sudah tercapai atau tidak.
dan untuk rencana selanjutnya, tindak lanjut selanjutnya. Kemudian transparan. Jadi transparan itu hasilnya bisa dilihat atau diakses oleh warga-warga di sekolah ibu. Jadi staf-staf, mungkin orang tua juga ingin tahu hasil dari program kemarin itu seperti apa, apakah bisa itu untuk meningkatkan kemampuan siswanya, mungkin anaknya, seperti itu. Kemudian harus efektif dan efisien dalam penggunaan dana, waktu dan tenaganya, dan yang terakhir adalah fungsional. Di sini maksudnya adalah memperbaiki program sekolah yang memang pada program sebelumnya itu memang terkendala seperti itu. Itu untuk prinsip MONEF itu. Kemudian untuk penyusunan program, instrumen dan sistem pelaksanaan monitoring. Nah, di sini ada instrumen MONEF. Di instrumen MONEF juga formatnya juga sudah diberikan Ibu, mungkin nanti Ibu bisa lihat di bahan bacaan. Itu instrumen ini terdiri dari angket Ibu, biasanya lebih ke angket yang biasanya menggunakan skala Likert. Ibu tahu yang skala Likert seperti apa? Jadi ada yang sangat setuju, tidak setuju, setuju, kemudian tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu namanya skala Likert. Nah, selain angket ada observasi, jadi melakukan observasi selain angket, kemudian wawancara langsung dengan mungkin ketua pelaksana program tersebut. Itu instrumen MONEF-nya. Nah, untuk sistem pelaksanaan MONEF-nya jelas harus ada memang program sekolah yang memang dilaksanakan, kemudian penyusunan program MONEF dan instrumennya seperti apa itu dirancang benar-benar yang memang nanti bisa hasilnya bisa dilihat nanti, bisa dibaca, dipahami oleh staf yang lain atau orang tua, kemudian disosialisasikan. Oh, jika ada program ini nanti kita akan melakukan MONEF pada jadwal ini, pada hari ini, tanggal ini. Jadi memang sudah harus dikatakan ke pelaksana program ini, kami akan melaksanakan MONEF pada hari ini, terjadwal jadi pukul seperti ini, jadi memang agar program tersebut juga akan berjalan baik. Kemudian setelah sosialisasi, pengumpulan data atau fakta dari pemantauan ini dipantau selama proses MONEF tersebut, kemudian dianalisis datanya. Nah, kemudian presentasi hasil oleh data dan pengambilan keputusan. Apakah tujuan dari program ini sudah tercapai, kemudian harus ada perbaikan seperti apa lagi, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah perbaikan pelaksanaan program. Jadi yang memang menjadi hambatan atau kekurangan itu nanti akan dilakukan perbaikan, dan untuk itu dilakukan pada saat program selanjutnya, seperti itu. Itu untuk sistem MONEF. MONEF ini juga ada pelaporan dan tindak lanjutnya, Bu. Jadi tidak hanya asal menilai, mendapatkan hasilnya sudah, tidak, tapi harus ada pelaporannya. Dan sistem matematika pelaporan juga sudah ada di bahan bacaan yang Ibu miliki. Jadi mungkin nanti lebih enak untuk bisa dilihat langsung. Nanti belajar itu udah ada bab 1 itu isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, seperti itu. Oke, jadi tersusun rapi seperti itu. Oke, kita masuk untuk ke pemimpinan sekolah. Jadi peran kepala sekolah dalam kepemimpinan sekolah ini ada 2, Ibu. Jadi yang pertama kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian kepala sekolah sebagai agen perubahan. Jadi maksudnya apa untuk itu? Kepemimpinan pembelajaran di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh semua staf, tapi karena ini peran kepala sekolah, maka dilakukan oleh kepala sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungannya, lingkungan kerjanya agar menjadi lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru maupun
siswanya yang pada akhirnya nanti dapat mewujudkan student well-being. Itu untuk kepemimpinan pembelajaran. Nah, di mana kepala sekolah harus bisa menciptakan iklim sekolah itu menjadi sekolah yang memang menyenangkan, tidak hanya bagi siswanya maupun bagi staf yang lain, karena pastinya kalau lingkungan kerja itu menyenangkan, pasti kerjasama untuk menjadikan sekolah itu jauh lebih baik itu akan lebih enak, Bu, ya, daripada memang akhirnya sekolahnya ini kepala sekolahnya kereng nih, ketat nih ininya, jadi akhirnya stafnya tertekan, jadi akhirnya males-malesan, jadi seperti itu malah tidak enak. Jadi gimana pada akhirnya nanti tujuan akhirnya tidak hanya diklat ini, tapi kepemimpinan ibu di sekolah itu akan menciptakan suasana menyenangkan bagi siswa maupun staf yang lain, yang bertujuan untuk mewujudkan student well-being. Itu di sini ada 7 langkah kepemimpinan pembelajaran Ibu. Jadi ada yang menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian jadi di sini dalam menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas itu Ibu sebagai kepala sekolah melibatkan guru-guru untuk mengembangkan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi meminta pendapat, misalkan guru yang A mengajarkan apa, misalkan mewarnai atau berhitung. Nah, ibu di situ berdiskusi tujuan apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi akhirnya mendapatkan kesepakatan meskipun itu antara kepala sekolah dengan gurunya. Jadi kesepakatan itu tujuan itu disepakati bersama, seperti itu. Kemudian memastikan aktivitas sekolah dan kelas konsisten dengan tujuan pembelajaran. Itu masih ke langkah yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Kemudian menjadi narasumber bagi staf. Itu langkah yang kedua, Ibu. Jadi Ibu seperti ini mengikuti diklat, banyak hal-hal baru yang mungkin Ibu tahu, nanti Ibu share ke staf Ibu memberikan pengetahuan baru kepada mereka, apa yang Ibu dapat di ini nanti di diklat ini. Kemudian akhirnya bagaimana Ibu dan staf bisa melakukan diskusi yang nantinya juga tujuannya untuk mengembangkan mutu sekolah, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif bagi pembelajaran. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya iklim sekolah yang menyenangkan hanya bagi siswa, tapi juga bagi gurunya, teman ibu bekerja, seperti itu. Kemudian mengkomunikasikan visi misi sekolah ke staf dan mengkondisikan staf untuk mencapai cita-cita profesional tinggi. Nah, di sini staf di sini maksudnya mungkin bisa guru-gurunya, kemudian TU-nya, seperti itu. Kemudian langkah yang ke-6, mengembangkan kemampuan profesional guru. Jadi jika Ibu tujuannya ini harus pembelajaran yang menggunakan IT, misalkan, berarti untuk meningkatkan kemampuan profesional gurunya, berarti Ibu harus mengikutkan guru tersebut pelatihan penggunaan IT ataupun media pembelajaran, seperti itu. Jadi Ibu maju, Ibu menjadi pribadi yang maju itu bersama-sama dengan gurunya, seperti itu. Jadi tidak Ibu sendiri yang maju, hanya gurunya tertinggal, tidak, tapi bersama-sama untuk menjadi maju, gitu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bersikap positif terhadap siswa, staf, dan orang tua. Di sini adalah berkomunikasi, Bu. Jadi dengan semua staf dilakukan secara terbuka, tidak hanya staf, juga orang tua. Kemudian meskipun pasti akan ada perbedaan pendapat saat komunikasi tersebut, itu tidak apa-apa. Jadi memang harus dihargai itu, tapi tetap harus ada komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, kemudian guru, staf, dan juga orang tua,
Itu untuk kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sekarang masuk ke kepala sekolah sebagai agen perubahan. Nah, dunia selalu berubah, Ibu. Sekarang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 yang dimana eh, hampir semuanya menggunakan IT, ya. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak mengikuti zaman, maka akan tertinggal. Tapi Ibu sekarang sudah berusaha sedikit demi sedikit, yang awalnya tidak bisa IT, akhirnya sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai terbiasa, sudah mulai bisa seperti itu. Nah, ini juga terjadi di Ibu kenal brand handphone yang dulu sangat terkenal sekali, mungkin Nokia. Nah, Ibu tahu Nokia dulu terkenalnya seperti apa? Mungkin Samsung pun dulu tidak ada terdengar untuk merek Samsung itu seperti apa. Yang dulu zaman saya kecil itu Nokia itu paling terkenal di zamannya. Tapi semakin lambat laun Nokia tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mengikuti perkembangan eranya seperti apa. Akhirnya Nokia sekarang tertinggal dan sudah dijauh kalah dengan Samsung, Oppo, kemudian Xiaomi seperti itu. Nggih, itu. Jadi sekarang yang maju mas Samsung seperti itu. Nokia sudah tenggelam, padahal dulu menjadi brand yang sangat terkenal sekali. Nah itu juga nanti yang harus dilakukan Ibu sebagai agen perubahan, ya, peran kepala sekolah sebagai agen perubahan. Jadi di mana Ibu sebagai kepala sekolah harus memang memiliki ide-ide kreatif, di mana Ibu tetap melaksanakan program atau merencanakan program tersebut sesuai dengan zamannya, Bu. Jadi karena maju atau tidaknya sekolah itu bagaimana Ibu bisa memberikan juga program-program yang memang sesuai dengan kemajuan zaman saat ini, begitu juga dengan pembelajarannya. Maka kalau misalkan ada sekarang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 yang semuanya menggunakan IT, nah, kemungkinan besar pembelajaran juga akan menggunakan IT seperti itu. Apalagi sekarang misalkan membuat program di mana guru-gurunya menggunakan IT atau media pembelajaran digital di sekolah seperti itu. Apalagi sekarang anak-anak kecil sudah juga suka sekali dengan YouTube. Pasti kalau misalkan media pembelajaran di sekolah menggunakan YouTube, mungkin mesti akan lebih membuat anak semakin semangat untuk belajar seperti itu. Nah, kalau Ibu tidak mengikuti zaman, tetap menggunakan pembelajaran konvensional, itu pada pembelajaran Ibu akan tertinggal. Mungkin saja resikonya Ibu akan kekurangan murid, seperti itu. Orang tua pasti akan lebih memilih sekolah yang memiliki memang fasilitas yang istilahnya sudah sesuai dengan zamannya saat ini, mencari TK yang memang harus menggunakan IT nih, pembelajarannya menggunakan IT seperti itu. Jadi memang kepala sekolah sebagai agen perubahan ini tanggung jawabnya besar sekali, Bu. Jadi memang harus ada effort atau usaha yang kuat untuk bisa mewujudkan itu, karena memang saya tahu juga memang kendalanya tidak semua sumber daya manusianya yang ada di sekolah ibu-ibu semua itu bisa mumpuni IT, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja, perlahan saja seperti itu. Jadinya tapi ini Ibu tidak perlu takut, karena ini juga semua kerjasama, Ibu. Jadi kemarin saya tahu kalau Ibu hanya punya 2 guru, atau ada yang satu kepala sekolah Ibu nyambi guru dan guru yang satu lagi, kalau Ibu berjalan sendiri sangat berat. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru dengan staf yang lain seperti itu. Nah, pelan-pelan saja Ibu, enggak apa-apa itu. Tapi juga pelan itu tapi harus memang tujuannya jelas. Jadi tidak pelan, nanti aja, keburu masuk ke era yang era revolusi industri yang 5.0,
malah tertinggal jauh lagi. Jadi pelan, perlahan, tapi pasti gitu tujuannya, seperti itu. Oke, itu mungkin jadi itu sedikit untuk peran kepala sekolah sebagai agen perubahan. Kemudian ada mengenai pengelolaan sistem informasi manajemen atau disebut dengan SIM sekolah. Ini mungkin SIM sekolah. Sistem informasi manajemen ini adalah suatu jaringan prosedur pengelolaan dari mulai pengumpulan data, pengolahan data, kemudian penyimpanan data, pengambilan data, dan penyebaran informasi dengan menggunakan berbagai peralatan yang tepat dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan dengan cepat dan tepat untuk dasar pembuatan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari penggunaan SIM ini, Bu. Jadinya lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang akurat secara real time. Kemudian memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, kemudian pengarahan, pendelegasian, seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Sebenarnya macam-macam SIM ini juga banyak, tapi mungkin Ibu tidak semua digunakan. Di sini ada kurang lebih 8 contoh SIM-nya, seperti sistem informasi profil sekolah. Nah, portal sekolah mungkin ini sudah ada biasanya. Jadinya yang fungsinya ini menyediakan informasi-informasi sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis mengenai pengembangan pendidikan di sekolah. Kemudian ada sistem informasi personalia, ini berisi data mengenai guru dan tenaga kependidikan dalam Dapodik. Nah, seperti Ibunya sudah masuk untuk yang Dapodik itu. Kemudian sistem informasi siswa mengenai PPDB, biodata siswa, itu pasti sudah ada. Kemudian sistem informasi sarana dan prasarana sekolah. Kemudian sistem informasi akademik. Kalau sistem informasi akademik ini mungkin lebih ke kuliah ya, Bu ya. Biasanya karena ada biasanya siakat itu hasil belajarnya juga tercantum di sistem itu. Kemudian sistem informasi keuangan, sistem informasi perpustakaan digital, ya ini lebih ke yang kuliah ini mungkin. Kemudian sistem e-learning itu. Nah, untuk menganalisis masalah dan solusinya sebenarnya untuk SIM ini masalahnya masih banyak sekali ya, Bu ya, meskipun sebenarnya lebih praktis memang, tapi masalahnya ternyata banyak sekali. Ada disintegrasi sistem informasi, jadi di mana suatu kondisi informasi antara satu unit dengan unit yang lainnya itu dalam sebuah organisasi pendidikan masih terpisah, itu database-nya masih terpisah. Jadi terkadang karena terlalu banyak SIM yang belum satu rumah atau istilahnya belum satu pusat, akhirnya jika mengisi manual di sini yang lainnya itu akan masih mengisi lagi, jadi tidak efisien. Diharapkan nanti solusinya bisa memiliki database atau basis data yang memang menjadi satu pusat, tapi ketika diganti satu misalkan itu nanti data yang lainnya juga akan terganti secara sendirinya dan untuk keperluan yang berbeda-beda. Karena seperti itu. Jadi terkadang kan untuk SIM untuk siswa digunakan untuk pelaporan mengenai PPDB dan lain sebagainya. Kemudian SIM ini untuk apa? Nah, diharapkan satu saja tapi nanti bisa satu saja tapi untuk bisa berbagai pelaporan. Jadi sebenarnya SIM ini kadang membuat apalagi ibu hanya berdua. Nah, itu kadang bingung. Jadinya pakai SIM mana, ini SIM mana. Jadi mungkin praktisnya lebih seperti itu.
Ini itu untuk masalah-masalah yang banyak dialami oleh lembaga-lembaga, terutama juga lemahnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola SIM itu sendiri. Itu juga termasuk masalah dalam penggunaan SIM, Ibu. Kemudian terkadang sistem keamanannya tidak terjamin, seperti itu. Itu lebih ke masalahnya untuk SIM. Oke, mungkin untuk manajerial selesai. Mungkin sebelum masuk ke wirausahaan, apakah ada yang bisa didiskusikan? Mungkin di sekolah Ibu sudah manajerialnya sudah termasuk baik, mungkin bisa share ke teman-temannya atau bagaimana, atau bisa kita lanjut saja ke wirausahaan. Monggo. Bu Novi mau tanya. Oke, monggo Bu. Itu loh Bu, masalah RKS. RKS itu berapa tahun ya Bu ya? Kalau RKS Cara pembuatannya itu. RKS sendiri tadi terdiri dari RKJM dan RKT. Aku kayaknya Berarti kurang itu jadi RKS. satu gitu tak Bu? Kayaknya kurang RKS. Oh, enggak, kalau misalnya di sekolah Ibu ada apa saja mungkin? Itu ada RKS ada, RKT juga ada, RKJM juga ada gitu. Oh Nah, ya, RKT itu memang. Oke, RKT. RKJM ada, terus sendiri-sendiri, RKS. ya. Iya, sendiri-sendiri. Oke. Mungkin Ibu yang lain mungkin bisa membantu untuk RKS-nya. Mungkin ada yang share berapa tahun untuk itunya. Kalau biasanya Ibu untuk RKS-nya berapa Ibu? Untuk selama ini yang sudah dijalankan, nggih? Itu yang kemarin saya membuat RKS-nya itu 3 tahun. Terus RKJM-nya itu 4 tahun gitu. Apa benar atau salah gitu loh? Kalau RKJM-nya benar Ibu 4 tahun, tapi mungkin untuk sebentar untuk Iya. RKT tapi sudah nggih Bu ya? Iya sudah, setiap tahun buat RKT-nya. Oke. Ini sama kayak program sekolah. Kalau menurut saya untuk RKS juga jangka waktunya 4 tahunan Ibu. Atau mungkin gitu. yang lain punya pendapat lain. Ya. Bu, Nggih. boleh saya ini Bu, Monggo Bu, bagi-bagi menjawab atau nggih. Sharing ya Bu ya. Iya. Kalau menurut saya RKS itu kan rencana kerja pengembangan sekolah. RKS. Rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah. Nah, di sini terdiri dari RKJM, RKT. Nah, RKJM kan memang untuk 4 tahun sekali. Jadi, saya membuat dalam jangka 4 tahun hanya membuat RKJM. Untuk RKS selanjutnya seperti RKT itu kan membuatnya setiap tahun sekali. Di samping RKT saya juga membuat RKAS. Kegiatan dan RKAS. Anggaran sekolah gitu ya. Itu yang RKAS. Iya. Jadi di setiap tahunnya itu dan anggaran sekolah. Saya tetap membuat RKT dan RKAS. Jadi RKJM, RKT dan RKAS itu merupakan RKS gitu ya. Iya. Mungkin ada pendapat yang lain. Penangkapan saya juga sama seperti Bu Erma ya tadi. Itu kan rencana kerja menengah. Nah itu kalau mengerjain RKT itu rencana kerja tahunan itu diambil dari
dengar, Bu. Mohon dibesarkan lagi Bu suaranya mungkin. Oh, diskusi Ibunya. Oh, Oke, mungkin kalau sepenangkapan saya Gini, juga Bu. seperti oke, monggo. Rencana kerja Oke. sekolah itu dari RKM maksudnya. Jadi kayak penjabaran RKM itu dirajakno rencana kerja sekolah tahunan. Oke, mungkin yang punya pendapat lain, mungkin dari Bu Erma tadi bisa bantu share. Tidak apa-apa, Bu. Kalian semua sama nih, Bu. Ibu, saya Bu. Oke, monggo Bu. Iya, gini aja. Halo. Terima kasih Bu. Kalau di lembaga saya, ini Oke. memang saya punya RKS, punya RKJM, dan program, punya RKT. Oh, RKS sendiri, RKJM sendiri, RKT sendiri nggak Bu? Iya. Ya, kalau di sini RKJM memang benar Bu, 4 tahun. Oke. RKS saya juga 4 tahun, tapi di 4 tahun. RKS ini, iya. Tapi di RKS ini penjabaran dari RKJM. Kalau Iya. RKJM secara global, tapi di RKS ini sudah kita jabarkan per poin-poin sesuai dengan isi. Jadi penjabaran dari RKJM. Itu saya yang di RKS. Untuk RKT itu nanti tetap kita pidati lagi setiap tahunnya yang masuk yang mana di RKT itu. Oke, mungkin Ibu bisa tampilkan Bu bentuknya terlihat antara perbedaan RKS sama RKJM mungkin. Sekolah kok ono kok. Jadi berarti masih berbeda-beda ya Bu ya. Maksudnya apakah ada yang punya hanya RKJM dan RKT, kemudian ada yang punya ketiganya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Tapi yang Ibu, oke, monggo. Ya, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sendiri itu juga bingung memahami antara RKS, RKJM, RKT, dan RKAS. Tapi setelah saya kemarin membaca bahan bacaan tentang materi manajerial, di situ kan ada RKS. RKS kan rencana kegiatan sekolah. Itu kalau menurut saya yang merupakan di dalamnya itu ada RKJM dan ada RKT. Dan dituangkan melalui RKAS. Kebetulan saya di sini kan juga baru. Ada arsip-arsip di sekolahan yang ada itu hanya program tahunan. Oh, yang RKT kalau dulu saja program namanya RKT. Terus yang RKAS itu ada 4 tahun dan kebetulan tahun ini sudah habis. Waktunya membuat lagi untuk tahun ini. Terus yang RKJM, saya lihat di arus sekolah saya juga tidak ada. Oh, malah yang di tempat Makanya Ibu RKAS-nya yang 4 tahun ya? Padahal untuk yang ini tuh RKAS itu merupakan penuangan dari RKT-nya, Bu. RKT dituangkan dalam RKAS. Iya, Yang RKAS-nya saya lihat arsip di sekolahan saya itu periodenya 4 tahun dan masa aktifnya sekarang baru saya mau buat ini. Kalau RKT kan tiap tahun kemarin sudah buat. Saya kan masih baru tahun 2018 kemarin kan. Yang dulunya program kerja kalau tidak salah, terus mulai tahun 2019 ganti rencana kegiatan tahunan. Lah untuk RKS-nya sendiri itu, apakah bagian-bagian dari RKT, RKS seperti yang ditanyakan siapa tadi itu merupakan bagian dari RKS? Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bu Irma barangkali ada. Saya juga bingung. Mungkin gini saja Ibu, Bu siapa tadi yang memang RKS sendiri, RKJM sendiri, RKT itu mungkin bisa di-share Bu. Filenya atau bentuknya seperti apa mungkin biar teman-teman lain bisa tahu gitu. Ini formatnya sendiri. Ini mungkin saya bacakan ya, filenya ini saya cari di laptop ternyata tidak ada. Kalau RKJM itu hanya tujuan, jangka pendek, program kegiatan, sama pelaksanaan pengembangan. Tapi kalau di RKS ini ada rencana anggaran juga masuk, Bu.
terus tabel program pengembangan sekolah juga ada, jadi secara terinci kalau di RKS. Seperti itu. Seperti RKAS berarti, Bu? Iya, itu yang RKS-nya. RKS-nya itu lebih lengkap. Kalau Ini, Bu, kok seperti ini. menurut saya kalau kok saya nangkepnya lebih seperti ini ya Bu ya. RKS itu isinya juga ada RKJM, RKT Ada dan RKT. anggarannya. Ya, Seperti ya, itu enggak? ini Ya, secara seperti itu lengkap. ya. Nah, Kalau secara saya keseluruhannya. seperti itu. Ya. Jadi di sini RKS itu penjabaran dari RKJM, RKT masuk di sini plus anggarannya. Tapi Iya, kalau di RKJM itu hanya 4 tahun program-programnya aja. saja, Bu. Iya. Selama 4 tahun itu enggak. Iya. Tapi kalau yang di RKT itu hanya tiap tahun. Jadi ini nanti kita pidati tiap tahunnya itu Untuk yang yang RKS-nya mana. itu per seperti tahunnya atau Plus 4 tahun anggarannya. juga Bu RKS? 4 tahun. Oh, 4 tahun, Ibu. Iya. 4 tahun. Iya. 4 tahun. 4 tahun apa? Ada yang per tahun mungkin? 4 tahun kalau ketika saya arsipnya. Iya. Kalau Saya di juga saya 4 tahun. RKAS itu 1 tahun sebagai penjabaran di RKT itu. Nah, kalau saya menangkapnya juga seperti itu, Bu. Jadi RKS enggak. Jadi RKAS itu merupakan ya penuangan dari RKT itu sendiri gitu. Bentar, Bu, saya izin mau ambil berkas saya di kantor, nggih. Monggo, Bu. Gini aja, Bu, biar bisa sama-sama nanti bisa dikirim mungkin lewat email atau dikelompokkan jadi satu, nanti bisa sharing yang sudah punya RKS bentuknya seperti apa. Jadi tapi masih tidak dalam bentuk file ya? Enggak. Ini saya cari Dokumen file nggih. dokumen. Oh. Ya itu ya yang susah ya, hanya tidak bisa di-sharing ya. Yang mempunyai dokumen lengkap tadi boleh saya catat namanya siapa, Bu? Saya RKS, RKJM sama RKT. RKAS juga. Iya. RKS. Iya, siapa Ibu? Bu Hermawati. Oh, Bu Hermawati. RKT sama RKJM. Berarti ini ada 4 dokumen ya, Bu ya? 3, Bu. 3. RKS. 3, Bu. RKS, RKJM sama RKT. RKT. RKAS-nya enggak ada berarti? RKS ada. RKAS. Ada. Anggaran ada. sekolah. Nggih. Ada. Berarti Ya, ini. 4. Oh, saya masuk jadi 1, Bu. Anggaran itu masuk di RKS. Di RKT dan RKS. Iya. Udah beda ya berarti ya. Oh. Ternyata Ibu setelah saya ambil arsip itu, Iya. di sekolah saya itu ada RKS sekolah tahun 2017 sampai tahun 2020. Berarti RKS ini jangkanya 4 tahun. 4 tahunan 4 berarti ya. tahun. Memang 4 tahun. Berarti sama. benar tadi ya. Sama berarti Sama 4 dengan tahun. saya. Ya, Birma ya? Iya. Tidak ada 4 tahun. arsip di file. Enggak ada. Iya, 4 Cuma tahun. Di RKS, Di sekolah RKS semua. ini, RKJM-nya tuh RKJM secara garis besar, di RKS ini masuk anggaran per tahun juga ada di sini semua. Ada ya di dalamnya ternyata Ada, ya. Di dalamnya Ada, ini, ada. Bu. Iya. Oke, berarti Jadi sudah seperti ini, lebih ketemu ya, lengkap. Bu ya. Oke, berarti Iya, RKS iya. sebenarnya adalah kesimpulan dari semua program selama 4 tahunan Iya. yang nanti Iya. hanya dijabarkan. Dalam Ada RKJM, Iya. sendiri selama 4 tahun programnya saja, kemudian RKT Iya. untuk program Penjelasan tahunan. 1 tahun. Tahunnya. Tapi RKAS sekarang, Bu, RKAS-nya ada. RKAS Nggak itu ada, Bu. RKS itu masuk yang di dalam bagaimana, Bu? itu, Bu. RKS kan masuk ke RKS. 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 Masuk ke Anggaran Bu RKS. Irma, masuk Masuk ke di- RKS. Masuk di RKS, Bu. kalau Masuk di saya. RKS, juga masuk di RKT Bu Irma kalau punya saya. Iya. Kan anggaran rencana anggaran kegiatan sekolah. Di dalam RKS ada, di dalam RKT juga kita Iya. lampirkan semuanya. Di dalam RKKS ini masuk di RKS, Bu. Jadi masuk di dalamnya. Masuk di dalam Untuk anggaran RKS selama- sama RKT. 5 tahun sama RKT. Nah, RKT otomatis karena itu kan tahunan kita. Iya. Seperti itu.
Oke, kalau gitu berarti udah kita temukan ya Bu ya jawabannya RKS itu seperti apa sebenarnya. Nah, nanti ibu-ibu yang maksudnya belum lengkap ya Bu ya bisa fotokopi mungkin datang silaturahmi ke Bu Hermawati mungkin ya. Biar nanti akhirnya yang awalnya tidak tahu atau dokumennya tidak lengkap akhirnya sekarang jadi lengkap Bu. Mulai pembenahan sedikit demi sedikit enggak apa-apa Bu ya. Iya, betul. Ya, kayak gitu nggih Bu ya. Dilengkapi sedikit-sedikit enggak apa-apa Bu. Nggih. Iya. Oke. Oke. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Bu Novi, Nggih, sepertinya monggo. saya mempunyai filenya Bu Novi, tapi masih mencari. Oke. Gini aja Bu, nanti kalau misalkan memang sudah ketemu filenya bisa dikirim langsung ke grup WA biar teman-teman yang lain atau ibu-ibunya bisa akses gitu. Nggih. Kita bertukar informasi, nggih. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Terima Bu kasih. buat diskusinya. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Tidak, kalau sudah saya lanjutkan untuk yang kewirausahaan mungkin Bu. Ya, Bu, bisa dilanjut. Oke. Biar nanti tidak terlalu siang ya Bu. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Oke. Oke, untuk kita akan melanjutkan mengenai kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan. Di perencanaan pengembangan kewirausahaan ini kita akan mengenal yang namanya analisis SWOT, Ibu. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari strength atau yang artinya dengan kekuatan, kemudian weakness yang artinya kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunity yang artinya peluang, kemudian yang T-nya adalah threat, ancaman. Okay. Nah, berdasarkan sebenarnya analisis SWOT ini juga tidak hanya dilakukan di pengembangan kewirausahaan ya Bu ya, mungkin di EDS pun kadang kita mengisi juga harus berdasarkan itu. Nanti seperti apa nanti akhirnya pada akhirnya juga harus menggunakan analisis SWOT itu. Nah, di strength ini atau kekuatan ini merupakan kondisi internal di mana kekuatan apa sih yang dimiliki sekolah tersebut? Mungkin apakah fasilitasnya lengkap, kemudian terdapat wifi atau jadi kondisi internal ya Bu ya. Kalau strength itu kekuatan itu lebih ke kondisi internal lembaga sekolah itu seperti apa. Apakah mungkin punya kolam renang atau aktivitas fasilitas yang lainnya. Kemudian yang weakness-nya juga untuk yang kelemahan ini juga dari lembaganya, dari internalnya. Apa yang kurang? Oh, gurunya kurang. Terus apalagi kemudian seperti kepemimpinan kepala sekolahnya kurang greget atau apa seperti itu. Kemudian kurangnya adanya tenaga kependidikan. Jadi setiap tugas akhirnya dirangkap seperti yang Ibu ceritakan kemarin. Akhirnya antara tugas guru dan tata usaha hanya jadi bercampur aduk gitu ya, hanya tidak fokus terhadap salah satu, juga mikir bagaimana mengajar, kemudian bagaimana juga apa ya istilahnya menghandle manajemen sekolah itu seperti apa, kemudian opportunity-nya, peluangnya. Nah, ini baru opportunity itu dilihat dari kondisi di luar sekolahnya seperti apa, peluang-peluang apa yang bisa Ibu ambil di sekitar sekolah Ibu itu mungkin di perkotaan, akhirnya nanti peluang ini bisa menjadi peluang bisa mendapatkan siswa yang banyak. Kemudian atau lagi misalkan dekat dengan mall, jadi ibu-ibu yang menunggu bisa
akhirnya pergi ke mall, jadi ibu senang kalau anaknya sekolah di situ, itu juga suatu peluang ibu. Kemudian seperti kalau treat ancamannya juga dari lingkungan luar sekolah ibu. Jadi seperti banyaknya kemarin dusun-dusun, banyaknya TK-TK yang ada di sekitar sekolah ibu, sehingga itu menjadi pesaing yang akhirnya siswa yang mendaftar di sekolah ibu menjadi kurang. Nah, itu sebagai ancaman. Terus ada lagi apa? Seperti itu harus dianalisis benar-benar, Ibu. Jadinya untuk yang strength atau kekuatan, kemudian weakness-nya atau kelemahannya itu merupakan dilihat dari lembaga internalnya. Seperti itu. Tapi kalau udah opportunity, peluangnya atau threat-nya, ancaman itu dilihat dari kondisi eksternal dari lembaga tersebut. Apakah peluang yang menjamin siswa itu bisa banyak yang mendaftar di sana. Itu kemudian ancamannya apa? Akhirnya kok lebih memilih sekolah yang lain daripada sekolah ibu. Ancamannya apa? Itu harus kita ketahui, Bu. Tujuan ahli SWOT ini adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sudah dijelaskan tadi, di mana penggunaan analisis SWOT ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan yang ada di lembaga tersebut, di lembaga ibu masing-masing, kemudian meminimalkan kelemahan. Kalau bisa dengan adanya kekuatan itu bisa menutupi kelemahan lembaga yang ibu miliki, kemudian mereduksi ancaman atau lebih menurunkan ancaman yang ada di sekitar lingkungan ibu itu, dan membangun peluang-peluang yang akhirnya nanti bisa membuat sekolah ibu tampak lebih unggul seperti itu. Itu tujuan dari analisis SWOT-nya. Kemudian untuk alur penyusunan rencana program sekolahnya, program sekolah yang lebih ke dalam kewirausahaan ini lebih kepala sekolah lebih dituntut ibu, sebenarnya secara garis besarnya itu kepala sekolah lebih dituntut untuk mampu menganalisis kondisi sekolah, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT tadi. Kemudian tidak hanya kondisi sekolahnya saja, kemudian dari keterlaksanaan program-program yang sudah dijalankan itu seperti apa. Sebenarnya tidak hanya kepala sekolah, mungkin bisa berdiskusi dengan para staf maupun stakeholder, mitra-mitra yang sudah bekerjasama dengan ibu, masyarakat di sekitar. Ibu bisa bertanya, apakah menurut ibu sekolah kami itu kelebihannya apa, kurangnya apa. Itu bisa ibu bisa bertanya, bisa mencari tahu lewat secara langsung lewat stakeholder, kemudian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah ibu, seperti itu, atau orang tua langsung. Kenapa hanya mempercayakan anaknya untuk bisa bersekolah di sana, seperti itu. Itu kemudian harus memikirkan ide-ide kreatif, Ibu. Ide-ide kreatif apa yang nantinya bisa menjadikan suatu usaha yang mungkin keunggulan dari sekolah itu, seperti mungkin membuka kantin, kemudian menjual atau membuka koperasi yang nanti anak-anak itu juga bisa menjadi media pembelajaran di sana, bagaimana dia harus melakukan interaksi jual beli di sana, seperti itu. Jadi kepala sekolah harus memiliki ide-ide kreatif, Ibu. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, pilih kegiatan mana yang sudah berjalan secara efektif. Dan efektif itu sudah berhasil, kemudian Ibu lakukan lagi, berhasil lagi. Itu mungkin bisa menjadi suatu yang bisa diambil manfaatnya di sana, mungkin bisa dijadikan suatu usaha. Karena ibu membuat kerajinan apa, biasanya guru-guru TK sangat rajin sekali atau lihai untuk membuat sesuatu yang nanti akhirnya bisa dijual kembali, entah itu ke anak ataupun ke masyarakat di sekelilingnya atau ke orang tua, seperti itu. Itu bisa dijadikan ide-ide, Bu, untuk
berwirausaha seperti itu. Kemudian pelaksanaan pengembangan kewirausahaan. Nah, di sini ada 4 Ibu yang pelaksanaannya harus, di mana Ibu sebagai kepala sekolah juga harus mengembangkan jiwa kewirausahaannya, kemudian mengembangkan kemitraan sekolah, pengembangan unit produk, dan mengembangkan program pemagangan. Tapi untuk TK mungkin istilahnya untuk pengembangan program pemagangan ini lebih cocok untuk sekolah-sekolah SMK atau SMA. Itu akan ada program magang. Untuk TK mungkin tidak sampai harus ada pemagangan kayak. Mungkin ya itu tadi, mulai dari mengembangkan jiwa kewirausahaan, di mana kewirausahaan biasanya disebut dengan entrepreneurship. Nah, itu adalah istilah kerennya dari kewirausahaan, entrepreneurship. Nah, di sini memiliki arti bahwa seorang yang melakukan suatu usaha yang memiliki resiko yang tinggi. Jadi di mana Ibu berani memulai suatu usaha meskipun Ibu tahu itu resikonya jauh lebih besar. Itu sudah punya niat untuk pengembangan jiwa kewirausahaan seperti itu. Kemudian untuk mengembangkan kemitraan sekolah. Nah, TK terutama untuk kemitraan sekolah ini mungkin subjeknya mungkin ada guru, kemudian orang tua dan siswa, di mana mereka ini disebut dengan ini adalah komponen yang sangat kuat yang memang harus harus dijalin sangat erat, karena orang tua, kemudian guru, kemudian masyarakat luar itu bisa Ibu jadikan kemitraan. Itu mitra Ibu. Jadi jalinlah kerjasama dengan mitra-mitra itu. Sebenarnya mitra itu tidak harus formal yang harus bekerja sama dengan lembaga formal, tidak. Ada kerjasama dengan mitra itu secara informal juga ada. Jadi kalau kemitraan formal itu lebih ke kerjasama dengan suatu lembaga apa, itu formal. Tapi untuk paling sederhananya yang mungkin Ibu bisa lakukan adalah kemitraan secara informal yang didasarkan pada kesepakatan, tidak mengikat, dan dengan di lingkungan dengan orang-orang atau pemangku kepentingan yang ada di sekitar lingkungan Ibu, seperti masyarakat yang di sekitar. Mungkin Ibu bekerja sama untuk membuat suatu usaha, nanti mungkin memberdayakan masyarakat sekitar yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi tujuan kewirausahaan sendiri kan menciptakan lapangan kerja baru bagi orang lain yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi tadi yang saya sebutkan antara sekolah atau guru-gurunya, kemudian keluarga yang di antara orang tua dan siswanya, dan masyarakat, itu merupakan trisentra pendidikan, di mana 3 ini yang nanti akhirnya juga akan menjadi mitra yang kuat, yang nanti akhirnya juga bisa membantu Ibu untuk menciptakan atau menumbuhkan kualitas kompetensi lulusan anak-anak didik yang profesional. Jadi apa yang Ibu lakukan di sekolah, ciptakan di sekolah, itu nanti Ibu komunikasikan dengan orang tua, dan akhirnya itu nanti akan disampaikan juga oleh orang tua ke anak. Jadinya pendidikan di rumah juga ada. Misalkan anak diajari untuk coba berjualan ini permen ini. Nah, pengalaman seperti itu memang kelihatannya sepele ya Bu, ya, itu hanya tapi bisa secara tidak langsung untuk itu mengajarkan anak untuk berwirausaha. Oh, bagaimana saya bisa mendapatkan uang sendiri dari usaha saya, seperti itu. Hanya melatih saja jual beli atau apa. Ibu mempunyai koperasi, mungkin ada nanti yang menjadi penjual seperti itu juga bisa seperti itu. Nah, untuk pengembangan unit produksi,
Pengembangan unit produksi itu lebih ke menciptakan suatu produk, Ibu ya. Kegiatan produksi itu lebih ke menambah atau menciptakan nilai guna pada suatu produk yang Ibu buat. Dengan manfaatnya adalah bisa dirasakan oleh yang lain. Nah, unit produksi atau jasa ini dilakukan secara berkesinambungan, Ibu, bersifat akademis dan praktis dengan monggo. Izin sebentar, Pak, kontrol Ibu dan Bapak saya sebentar saja. Oh, nggih, monggo Bu, mboten napa-napa. Terima kasih. Nggih. Oke, saya lanjutkan. Untuk unit produksi atau jasa ini lebih ke proses kegiatan usaha, Ibu, yang dilakukan sekolah secara berkesinambungan, bersifat akademis maupun bisnis dengan memberdayakan warga sekolah dan lingkungan dalam bentuk unit usaha atau yang seperti saya bilang sebelumnya tadi, kayak misalnya pendidikan koperasi, dan akhirnya memberdayakan warga-warga di sekitar untuk bisa bekerja di sana seperti itu. Mungkin ya mungkin tidak harus koperasi, mungkin koperasi itu istilahnya terlalu membutuhkan dana yang besar. Mungkin ada ide-ide lain yang mungkin sudah nanti Ibu lakukan di sekolah Ibu masing-masing, mungkin nanti bisa di-share pengalamannya gitu ya. Jadi pelaksanaan kewirausahaan ini harus untuk 3 ini lebih ke kepala sekolah TK, lebih ke mengembangkan jiwa kewirausahaan, niat itu yang inti, kemudian mengembangkan kemitraan sekolah. Jadi hubungan kerjasama dengan berbagai pihak antara informal maupun formal, kemudian pengembangan unit produksi. Jadi barang apa atau produk apa yang bisa Ibu gunakan untuk berwirausaha seperti itu, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa bermanfaat juga bagi orang lain seperti itu. Kemudian, nah ini lagi saya ulangi, tidak bosan-bosannya saya ulangi bahwa kegiatan apapun Ibu, baik itu program sekolah, program kewirausahaan, tetap harus ada evaluasi, harus ada tetap monitoring dan evaluasi, di mana evaluasinya itu terdiri dari persiapan evaluasi program, apakah program itu selama dijalankan beberapa bulan bisa efisien berjalan atau hanya stuck atau tertahan cuma program itu hanya berjalan berapa minggu setelahnya sepi seperti itu, apa yang kurang, kemudian pelaksanaan evaluasi programnya seperti apa, apakah hambatan-hambatan kenapa kok usaha Ibu kepala sekolah dan bersama stafnya kenapa tersendat, ada apa seperti itu. Kemudian monitoring pelaksanaan program itu tadi, pemantauannya seperti apa. Nah, ini untuk yang keterkaitan Ibu. Nah, jadi keterkaitan antara sorry Ibu, saya lihat dulu untuk supervisinya. Oke. Mungkin keterkaitan ini masih ada nanti di akhir setelah saya menjelaskan supervisi. Jadi saya akan jelaskan untuk materi supervisi. Supervisi ini tidak banyak Ibu. Jadi kewajiban kepala sekolah juga bukan paling tidak ya, memang harus diwajibkan untuk melakukan supervisi, itu baik dari supervisi terhadap gurunya maupun terhadap tenaga kependidikannya, yang harus dilakukan secara berkala Ibu. Kalau misalnya memang tidak bisa sebulan sekali, juga bisa 1 semester sekali, atau paling tidak harus dilakukan itu. Nah, hal ini sesuai dengan beban kerja kepala sekolah untuk tugas supervisi guru dan tendik berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Salah satunya adalah supervisi kepada guru dan tendik. Dengan rinciannya adalah merencanakan program supervisi. Mungkin ini sama dengan yang saya jelaskan di depan tadi Ibu, merencanakan, kemudian melaksanakan supervisi terhadap guru dan tendik, kemudian melaksanakan supervisi terhadap tenaga
ya, guru dan tendik, kemudian menindaklanjuti hasil supervisinya seperti apa sebenarnya hasilnya, apakah gurunya sudah memiliki kualitas yang diinginkan ataukah masih ada hambatan-hambatan lain yang dirasakan guru akhirnya menjadikan atau menyebabkan pembelajaran itu menjadi tidak menarik mungkin bagi siswa dan akhirnya siswa tidak merasakan senang belajar di sekolah. Nah, itu harus ditindaklanjuti apa? Kendalanya apa dan solusinya apa? Oh, berarti memang harus ada pelatihan-pelatihan mengenai pembelajaran kreatif, inovatif seperti itu, sehingga ada informasi-informasi baru atau ada pengalaman-pengalaman baru atau pengetahuan-pengetahuan baru yang dimiliki guru untuk bisa akhirnya menularkan itu ke dalam pembelajaran dan akhirnya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, terutama TK ya Bu ya. Saya rasa TK itu benar-benar harus ekstra bagaimana membuat siswa itu sangat senang Nyaman. belajar di ya. Nyaman. Nah, saya pernah mengajar di SMA itu aja, wah rasanya membuat anak fokus untuk berapa menit pembelajaran itu susah sekali, apalagi TK Bu. Saya rasa itu tantangan yang luar biasa, makanya mungkin melihat perkembangan anak TK zaman sekarang lebih ke suka YouTube, mungkin di rumahnya sering diberikan YouTube atau memanfaatkan IT lainnya secara digital, maka itu akhirnya membuat mungkin TK harus juga seperti itu. Bagaimana caranya memberikan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran IT yang benar-benar membuat anak fokus belajar, meskipun dia jadinya bermain belajar sambil akhirnya membuat hatinya senang seperti itu. Jadi saya rasa ibu harus benar-benar strong, harus benar-benar kuat, karena saya sendiri kadang sambat juga Bu jadi guru SMA waktu itu, jadi membuat fokus itu aja sudah susah sekali, apalagi TK. Nah, kemudian tidak hanya guru juga, tendik juga seperti itu. Mungkin yang sudah mempunyai tata usaha kemarin untuk beberapa kepala sekolah itu sangat bersyukur sekali Bu, karena kerjanya tendik itu saya rasa juga tidak mudah, pasti banyak sekali untuk melakukan arsip-arsip dokumen, kemudian melakukan hubungan dengan sistem seperti itu. Apalagi yang tidak punya tuh hanya antara menjadi guru, kepala sekolah, dan tendik jadi satu, itu rasanya mungkin benar-benar saya acungi jempol Bu, Ibu kuat itu. Jadi semoga setelah ini nanti memang ada untuk penambahan, paling tidak untuk TU-nya sendiri itu. Nah, kemudian melaksanakan evaluasi supervisi tersebut, mungkin nanti ada penilaian kinerja guru seperti itu. Kemudian merencanakan tindak lanjutnya seperti apa setelah mengetahui guru yang seperti itu. Seperti tadi, kalau guru ya diikutkan pelatihan bagaimana bisa membuat media pembelajaran yang menarik, terutama di sekolah. Kemudian tekniknya mungkin lebih diikutkan pelatihan bagaimana cara mengoperasikan sistem yang biasa digunakan pada sekolah-sekolah. Kemudian bukti fisiknya bisa berupa programnya, kemudian laporan pelaksananya seperti apa. Itu seperti saya bilang, setiap program harus ada laporannya Bu. Tidak hanya programnya saja, supervisi pun meminta adanya laporan. Jadi Ibu ditanyakan, apakah sudah melakukan supervisi? Sudah, mana buktinya? Kalau Ibu tidak punya bukti, percuma. Dengan laporan itulah buktinya. Kalau ditanya sudah, paling tidak kalau ditanya sudah tetapi tidak ada kemajuan, ya paling tidak Ibu sudah melakukan, oh kami sudah melakukan supervisi, mungkin ada kendala lain yang tidak diketahui akhirnya membuat program ini tidak ada kemajuan, paling tidak seperti itu. Laporan itu harus ada. Kemudian laporan pelaksanaan, begitu juga dengan laporan pelaksanaan tenaga tendik, kemudian pelaksanaan supervisi tendik, kemudian laporan evaluasinya. Berarti supervisi ini tetap harus ada laporannya. Kenapa? Nanti sebenarnya apa yang kurang dari supervisi pun juga harus dilihat. Kemudian, ataukah penjadwalannya harus dipercepat, ataukah harus lebih sering dilakukan supervisi agar guru pun itu juga mempunyai motivasi untuk
bulan depan supervisi, saya harus melakukan apa itu juga harus tahu, mungkin seperti itu. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, akhirnya dari ketiga komponen tadi, kompetensi tadi yang memang sudah diatur kemarin di bahwa kepala sekolah memang harus memiliki kompetensi manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi, di mana manajerial ini mungkin menjadi kompetensi utamanya Bu, karena di manajerial ini lebih ke merencanakan program-program sekolah itu ada di manajerial yang nanti entah itu program tahunan, kemudian pengembangan kewirausahaan, begitu juga supervisi, semua harus ada rencananya. Nggak, itu juga ada diatur di RKJM, RKT, RKJM seperti itu. Jadi patokannya ini. Nah, untuk menjalankan ini juga harus ada apa? Identifikasi masalah pembelajarannya yang mungkin nanti bisa melalui analisis SWOT itu tadi, identifikasi masalah pembelajaran ini. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, nah, harus diidentifikasi masalah dulu. Dan akhirnya setelah direncanakan programnya seperti apa, kemudian dilaksanakan dan akhirnya menemukan solusinya. Bagaimana kita menjadi pemimpin sekolah yang benar-benar bisa memajukan sekolah, kemudian bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah, yang pada akhirnya nanti itu bertujuan untuk mengembangkan mutu sekolah. Seperti itu. Jadi tujuan utama kita tetap mutu sekolah Bu, untuk pengembangan mutu sekolah jadi lebih baik dan terwujudnya student well-being. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi-diskusi lain seperti tadi, monggo Ibu. Jadi kita diskusikan sama-sama. Seperti tadi apa yang kurang di sekolah satu, mungkin yang di sekolah lain sudah punya. Jadi kita bisa sharing Ibu. Monggo. Permisi, Bu Novi. Oke, monggo Bu. Terkadang kita melakukan supervisi, kita mau membuat masalah yang reality, tapi terkadang dibaca sama gurunya sendiri itu gimana gitu Bu? Bagaimana cara solusinya untuk biar nggak ada kendala dari pribadi sendiri, bahwa itu fakta dan real yang kita supervisi. Selama ini terkendala seperti realitas itu. Seperti apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya gini, salah satu pengajar memiliki kekurangan gini bla 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 bla. Tetapi setelah kita tulis, marah sama kita. Oh. Oh, jadi gitu ya. Ya. Iya. Terus solusinya seperti apa? Lagi saya nanti apakah bisa slide-slide ini dikirim ke grup biar kita itu selalu ingat, lebih enak baca gini daripada baca sendiri nggak Bu ya? Kemarin belajar sendiri, bacanya susah ya Bu ya? Enak suka baca slide ini jadinya selalu ingat poin-poinnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Mungkin seperti ini ya Bu ya, karena mungkin saya sendiri juga saya istilahnya korban supervisi ya kan, karena saya juga pernah ngajar di sekolah, di SMK saya juga disupervisi. Mungkin lebih ke sosialisasinya Bu, mungkin pendekatannya terhadap guru. Sebenarnya sosialisasi ini tidak untuk menjelekkan, kemudian seperti itu, tidak untuk menjelekkan atau tidak untuk apa ya, istilahnya untuk kemajuan sekolah jauh lebih baik pendekatannya. Kalau sepengalaman saya untuk ngajar di SMA itu mungkin lebih ke nah itu ada jadwalnya. Jadwal supervisinya itu sudah, ini akan dilakukan supervisi dan Bu Novi akan disupervisi pada hari ini, tanggal ini, mohon disiapkan berkas-berkasnya seperti itu. Mungkin itu jauh lebih yang disupervisi bisa lebih siap Ibu, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama dan akhirnya menerapkan solusi tertentu dan itu berhasil, mungkin bisa tukar informasi atau pendapat. Ibu maaf, bukankah supervisi ini juga diambil dari
setiap harinya kan untuk pribadinya. Apakah pada waktu hari itu saja? Apakah penilaian itu enggak jauh-jauh sebelum hari udah kita adakan pengamatan atau bagaimana untuk membangun suatu lingkungan yang bagus, maksudnya program kita berhasil terhadap anak maupun lingkungan sekolah itu. Ya, yaitu yang namakan supervisi tadi apa? Ada pemantauan, ya. Jadi tidak hanya pada hari H, mungkin memang supervisi ada pada dijadwalkan pada hari itu. Mungkin itu gongnya, Bu. Tapi saya yakin untuk kepala sekolah atau wakil kepala sekolah waktu di SMA itu pasti sudah mantau. Apa saja memang, oh guru ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu habis gitu nanti dilakukan pembaikan secara pribadi, apa yang kurang. Kalau waktu SMA itu seperti itu. Jadinya apa yang kurang ya. Jadi kepala sekolah mungkin apa ya Bu ya, lebih ke penyampaiannya, mungkin pendekatannya tidak perlu marah Ibu, mungkin ini tidak untuk menjelekkan karena memang ini untuk mutu sekolah kita juga seperti itu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan pendapat saya mungkin. Izin Bu. Oke, monggo. Kalau saya selama ini selain kita memantau setiap hari kan otomatis tahu Bu ya. Iya. Ini agak terlambatan atau yang tanggung jawab yang mana sebetulnya untuk kepala sekolah sudah tahu. Tapi karena kita harus ada bukti fisik, kita ada program. Jadi misalnya saya masuk di A1 untuk minggu pertama tanggal 1 misalnya. Itu nanti kita di situ memang supervisi langsung kalau saya dengan sharing Bu. Sharing jadi sifatnya sharing. Jadi saya enggak menyalahkan dia kok sering terlambat gini, enggak, tapi kita tidak menyudutkan ya Bu ya. Iya, kita sharing bagaimana yang terbaik karena ini ada wali murid, ada siswa dan semua itu tidak terlepas dari lingkungan kita. Jadi dengan begitu insya Allah Bu Guru juga mau mengerti kelemahannya tanpa kita memberitahu kelemahannya. Jadi kalau saya sering sharing Bu, seperti itu. Tapi nanti yang kita tuliskan tadi ada yang bilang kadang-kadang Bu Guru melihatnya bagaimana. Kita lihat aja responnya. Kalau memang dia tidak mau memperbaiki, nanti di supervisi kedua mungkin akan saya tulis. Tetapi waktu kita sharing itu kita lihat dulu. Jadi untuk penilaian ini biasanya saya lihat perkembangan dia. Mau enggak dari hasil sharing ini dia berarti dia secara tatap muka kan itu tidak ada yang lain Bu nya, hanya Bu Guru dengan kepala sekolah. Dia tidak mau memperhatikan barulah nek wis nemen-nemen ya kita tulis apa adanya. Ya tidak terjadi. Jadi istilahnya hanya peringatan ya Bu ya. Ya, jadi kalau saya seperti itu gitu enggak. Kita lihat perkembangannya setelah kita sharing tadi. Terima kasih. Ya mungkin kendalanya juga seperti itu ya Bu. Kadang tuh bagaimana untuk memilih bahasa agar tidak menyudutkan itu agak susah. Mungkin seperti itu, nggih. Jadinya kadang niatnya tidak untuk menjatuhkan atau tidak menyudutkan, tapi penerimaan untuk gurunya agak itu, nggih. Tuh mungkin ada yang lain mungkin. Tadi Ibu siapa tadi yang Bu Salama nggih atau siapa? Nikmatis. Oh, Bu Nikmatis. Terus akhirnya hubungannya untuk sekarang gimana, Bu? Ini saya apa? Ini di kejadiannya di sekolah saya. Pertama saya amati, terus setiap minggu atau akhir pembelajaran pada hari itu kita duduk bersama. Apa yang terjadi pada hari ini itu kita evaluasi, kita bincang-bincang sederhana, sharing. Terus saya nggak berani langsung nunjuk, ini kamu gini itu nggak bisa. Tetapi dibiarkan. Tapi keterusan malah Ibu ya. Keterusan. Terus solusi waktu itu terakhir itu saya tulis. Jadinya tambah marah. Tambah marah. Soalnya memang anak muda. Terus dia juga online shop juga, jadinya waktu istirahat pun pegang HP. Padahal peraturan saya itu anak
adalah prioritas. Pengawasan adalah prioritas dan pelayanan adalah prioritas agar orang tua itu percaya sama kita. Akhirnya saya yang ngalahi, ya penjaga toilet, ya pengawasan di saat main karena guru saya memang muda dan punya online shop, jadi korban untuk ditinggal onlinean. Iya, jadi mereka jadi nggak berani langsung negur, nggak bisa. Lebih kayak apa namanya, akhirnya lebih menggampangkan ya Bu ya kalau ngajar TK Iya. gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadinya kita ya atasi sendiri, maksudnya oh sudahlah kamu seperti itu. Saya yang bekerja sama guru satunya. Ibu, mohon izin Ibu, mungkin bisa saya tambahkan pengalaman saya. Iya. Selain pemantauan setiap hari itu Bu, saya setiap bulan ada rapat bulanan dengan Bu Guru. Jadi nanti kita sampaikan secara umum kelemahan dari Bu Guru atau temuan-temuan kita kepada guru yang kita anggap sebetulnya tidak tepat. Jadi itu kita sampaikan di rapat bulanan, Bu. Jadi semua, tapi kita tidak menunjuk si A, si B. Jadi sifatnya kita hanya sindiran mungkin ya. Iya, saran, pantauan. Secara umum saya akan besarkan, Bu, tolong kalau HP gini-gini. Jadi kita yang memberikan pengarahan itu lewat rapat bulanan. Saya setiap minggu pertama, insya Allah bulanan Bu, dan itu ada tercover di notulen juga. Seperti itu. Jadi secara garis besar kita sampaikan di situ, biar semua juga tahu. Jadi satu untuk semua. Pengalaman yang kurang baik itu bisa kita sampaikan secara umum. Seperti itu. Nah nanti itu selain itu ada supervisi kelas yang secara individu tadi. Kita sharing sifatnya. Seperti itu mungkin. Ya, maaf Bu Irma, tanya. Apakah waktu namanya rapat bulanan ya? Apakah itu ada pembuktian, maksudnya kita tulis atau sekedar hanya bincang-bincang tanpa harus ditulis di notulen? Kalau Nggak saya usah. ada notulen, karena rapat bulanan ini yang notulen gantian Ibu. Jadi kadang Bu A, bulan besok Bu B, sudah kita bagi seperti itu. Jadi semua pembahasan itu kita tulis. Di rapat bulan itu, selain tentang pembelajaran sekolah, kalau ada hal-hal yang seperti itu yang sifatnya umum dan itu untuk kebaikan sekolah, tetap kita sampaikan di situ. Ada Bu itu di notulen, insya Allah. Jadi itu sifatnya pantauan bulan kemarin kita menemukan ini. Kadang-kadang tidak terlepas dari Bu guru saya, tapi saya sendiri membuka. Apa kelemahan kita selama ini, gini kita saling sharing Bu, itu ada di notulen semua. Jadi secara umum Bu, tapi tidak menunjuk per orang. Iya, tahu, iya. Iya. Oke, mungkin Bu Nikmatis sudah mulai ada pandangan Bu untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan ya memang antara guru muda dan guru sudah berumur memang agak susah ya Bu ya, beda untuk perlakuannya mungkin nggih. Jadi gampang tersinggung atau apa karena mungkin pengalamannya juga belum banyak seperti Ibu. Iya. Terima kasih. Oke, Bu Nikmatis, terima kasih. Bu Hermawatis, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin di-sharingkan, Ibu. Mungkin atau ada sekolahnya yang sudah melakukan 3 ini, manajemen sudah baik, kemudian pengembangan kewirausahaan juga sudah dilaksanakan meskipun tidak terlalu besar untuk usahanya, kemudian supervisi sudah dilakukan. Mungkin ada yang bisa sharing. Iya Ibu, saya Bu, Bunda Novi. Bu Koimah, nggih monggo Bu Koimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewirausahaan Bunda. Nggih. Ini ketepatan di lembaga kami itu mencoba membuat private tempe karena ketepatan di sini ada wali murid yang bisa membuat tempe, terus saya ajak untuk kerjasama
Jadi antara guru dan wali murid itu sekarang bisa kerjasama dengan baik, dan ketepatan juga di lembaga kami itu ada sebuah kantin. Nah, untuk kerupuk tempe tersebut itu kita jual setiap hari di kantin-kantin dan juga alhamdulillah bisa di toko-toko terdekat. Namun dari kami masih kesulitan untuk memasukkan di program sekolah tadi, Bunda, di program sekolah yang kewirausahaan itu. Bagaimana caranya untuk masukkan program yang kita jalin dengan wali murid itu agar bisa terlaksana dengan baik dan secara berkelanjutan. Iya, oke. Bu Koima, itu sudah berapa lama, Bu? Sudah hampir 6 bulanan, Bunda. 6 bulan. 6 bulan. Oh, bagus sekali sudah masuk kantin maupun ke warung-warung sekitar ya, Bu ya? Ya. Terus di sini kelemahan di sini dan bisa berupa ancaman ya. Masih banyak penjual-penjual jajan yang mangkal di pinggir jalan sekolahan, Bunda. Itu kan kantin tidak berjalan ya, Bu ya, karena banyaknya jajan mungkin di luar sekolah. Berusaha memberitahu secara pelan-pelan pada penjual-penjual itu, namun jawabannya adalah gini, "Bu, gimana lagi, Bu? Saya juga butuh makan," gitu. Iya, itu repotnya, Bu ya. Karena memang identiknya kalau anak kecil memang suka jajan, jadi mereka akhirnya mangkalnya di situ, Bu ya. Iya. Oke, Ibu bagus sekali karena sudah itu bisa dibilang sudah menjalin mitra, Bu ya, dengan masyarakat di sekitar, terutama orang tua, nggih. Terus juga dari guru juga bisa membuat tempe tersebut. Mungkin lebih ke itu ya, Bu ya. Itu untuk seperti kayak pembagian keuntungan seperti itu, Ibu, apakah sudah ataukah ada bentuk kerjasamanya mungkin? Ya, Bu. Ya, sudah. Tapi di sini keripik tempe tersebut itu karena kan dari kami yang mengelola, jadi kami belinya itu dari wali murid tersebut, itu tempe yang masih mentah, belum diproses untuk menjadi keripik. Ya, yang memproses jadi keripik itu adalah saya sama 2 wali murid. Oh gitu, berarti itu di sekolah atau di rumah siapa seperti itu, Bu? Di sekolah itu terkadang 2 minggu sekali prosesnya, tapi lebih seringnya di rumah, Bu. Di rumah saya dan di rumah kedua wali murid tersebut. Oh gitu. Mungkin untuk pengembangan kewirausahaan Ibu ini bisa bikin proposalnya mungkin, Bu. Jadinya Ibu sudah punya tulisan kerjasama dengan istilahnya MOU-nya dengan wali murid, kemudian akhirnya nanti dari proposal itu akhirnya bisa mungkin Ibu bisa memberikan proposal itu kepada koperasi mana, hanya juga bisa jadi dari Ibu ke mitra wali murid, kemudian dari situ Ibu bikin proposalnya untuk hanya ternyata ini saya punya produk ini dan mungkin bisa diberikan ke koperasi untuk ini asli produk ini. Jadinya mereka percaya bahwa itu memang adalah hasil dari pengembangan wirausaha di lembaga Ibu ya. Seperti itu. Mungkin atau bikin labelnya sendiri, Bu. Oh iya, seperti berarti itu, mungkin. Bunda ya, kita harus membuat proposalnya ya.
Biasanya seperti Bu. Jadi laporan program pengembangannya itu seperti apa? Ibu sudah punya itu. Ibu sudah punya istilahnya produknya Ibu sudah ada ini. Ya, produknya Ya kan? sudah ada. Terus Sudah ada. Tinggal Ibu buat itu laporannya seperti apa, kemudian rincian bahannya seperti apa. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan mungkin jauh lebih besar. Akhirnya nanti dapat dana sendiri atau seperti apa. Nanti itu jauh. Paling tidak Ibu punya laporan sebagai bukti. Oh, kalau memang benar produk ini adalah produk milik Ibu, seperti itu. Ibu dan mitra, seperti itu. Ya, karena kan di keripik tadi kan kita kasih labelnya lembaga, Bunda. Iya, bagus sekali Ibu. Mungkin lebih ditelateni lagi Bu, mungkin ya. Atau nanti akhirnya antara wali murid juga ikut bisa menyebarluaskan, seperti itu juga bisa Ibu, atau bisa melalui masukkan ke Instagram atau WA, bisa seperti itu. Hanya nanti kalau misalnya memang peminatnya sudah banyak, Ibu bisa membuka siapa lagi yang ingin ikut bekerja sama atau ikut membuat keripik itu, seperti itu. Lebih mungkin pemasarannya Bu yang lebih ditekankan. Kalau memang produknya memang sudah ada, label pun sudah ada, tambah enak sekali, tinggal pemasarannya saja. Pemasarannya itu baru di kantin sekolahan sama di buku terdekat, ketepatan juga. Salah satu guru di lembaga sini itu rumahnya itu ada tokonya. Setiap hari jualan. Oke, seperti itu Bu. Mungkin lebih di status WA Ibu bisa biasanya. Itu bisa lebih pemasarannya lebih itu. Jadi Iya. lebih ke pemasarannya Bu mungkin. Oke. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini nanti kita bisa lanjutkan ke LMS-nya nggih Bu ya. Kita lanjut ke forumnya. Nanti kurang lebih jam 1 Ibu nanti juga ada Zoom untuk kebijakan. Jadi untuk kita diskusinya kita lanjut ke forum LMS-nya. Nggih? Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bu atas diskusinya pada conference kita kali ini. Saya harap nanti di forum juga jauh lebih banyak yang aktif nggih Bu. Monggo unek-uneknya atau kekurangan apa yang ada di lembaga diutarakan saja, mungkin nanti lembaga lain yang misalnya memang sudah memiliki atau memiliki solusi lain yang pernah seperti masalah yang Ibu alami saat ini nanti bisa tukar sharing nggih. Ya Bu ya, oke. Kalau gitu silakan nanti setelah ini kita masuk ke forum di LMS-nya. Ya, nanti kita diskusi di sana. Untuk conference kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu, saya leave dulu dari Zoom. Ibu-ibu, masih ada yang standby di Zoom conference? Masih Pak. Masih Oh, Pak. masih. Lanjutnya kemana ini? Masih Pak. Pindah kamar Ya sekarang Pak. istirahat dulu Bu. Istirahat dulu karena ini kan materinya yang tadi itu selesai jam 3 JP ya, coffee break. Coffee ini gak ada break-nya. Atau mungkin ibu-ibu bisa itu buat yel-yel gitu untuk kelas B. Ngantuk Ibu. Iya, atau buat yel-yel atau apalah yang relax gitu. Birma buat yel-yel. Nggih, monggo. Ayo Bu. Ya. Mulai. Ya Birma. Tak coba ya Bu ya. Nggih, monggo Bu. Oke. Ini aja kita nyoba nyanyi gini. Nggih, nyanyi. Kalau kau ingin maju ikutilah PKS. Kalau kau ingin hebat ikutilah PKS. Kalau kau ingin maju
dan juga ingin hebat. Kita sukseskan 5. Duh, kok nggak enak, Bu? Enak-enak, Bu. Enak-enak, Bu. Enak. Nggak dimakan kok enak. Jadi kedenggu ya, Bu. Ayo, ya gini, Bu. Kalau kau ingin maju, ikutilah PKS. Kalau kau ingin hebat, ikutilah PKS. Kalau kau ingin maju dan juga ingin hebat, kita sukseskan 5 kompetensi kepala kelas B. Oh yes. Gimana, Bu? Halo. Sip. Sip, Bu. Ayo anak sing nyaut. Iya, ayo Bu. Bu, dicoba lagi, Bu. Coba lagi, Bu. Yuk. Dipersingkat. 1, 2, 3. 3. Kalau kau ingin maju, ikuti PKS. Kalau kau ingin hebat, ikutilah PKS. Kau ingin maju dan juga ingin hebat, kita sukseskan 5 kompetensi kepala B. Oh yeah. Bu, satu Bu, itu sing nyanyi dulu. Bareng-bareng. Bisa kurang kompak. liriknya tuh dicat, tuliskan biar bisa. Bunda Erma. Salam. Ulangi lagi. Saya gak ngantuk. Nggih, Bu. Atau mungkin liriknya bisa dituliskan di chat Zoom, Bu, biar ibu-ibu yang lain tahu. Begitu. Ayo, Bu. Geremeng-geremeng, Bu. Kalau kau ingin kalau kau ingin maju, kalau kau ingin hebat, ikutilah PKS. Kalau kau ingin maju dan juga ingin hebat, kita sukseskan 5 kompetensi kepala. 5 kompetensi langsung kepala. Gimana, Bu, kalau ada yang dirubah ya monggo. Sudah, Bu Titi, sudah. Terus sebutkan 5 kompetensi itu apa saja. Lagune wis mari. Loh, mari ngono tepuk. Manajerial. Plok. Kek. Tepuk 5 kompetensi. Ngono tambahi ngono. Manajerial. Supervisi. Ayo. Kewirausaha. Sosial. Pribadian. Kelas B. Yes. Nah ngono. Nyanyinya aja Boleh. dawa-dawa. Nyanyinya aja dawa-dawa. Terus kayak ngono. Cek eling kompetensi nih. Kompetensi. Bu Titis. Kepribadian dulu, Bu, sebenarnya. Kepribadian. Manajerial. Wirausaha. Supervisi. sosial. Saya sendiri dulu. Ini pindah ke LMS dulu. Praktek baik, identifikasi masalah itu lebokno ora sosial. Ono sosial ta, Bu? Ono sosial ta? Nggih, Bu Titis. Sosial juga masuk di 5 kompetensi kepala. Ditulis, Bu, nah ditempel ndok kene, Bu. Bathuk jadi waca wong akeh. Ditempel nang kamera. Bisa nulis kabeh. Dicatat sendiri-sendiri saja. Kalau aku anak itu nang ya.
Ya, mampu payah wae. Intinya itu Ibu. Berarti nanti itu materi dari dinas pindah ke LMS ya, sambil dibuka LMS-nya. Materi dari dinas jam 1, Bu. Oh, J. Istirahat dulu ya, Materi dari Pak, dinas ini, jam Pak, ya. 1 siang. Nggih, sana kita istirahat. Terima kasih. Istirahat. Keluar berarti baik ya. Ya, bisa live dulu ya, Pak ya. Bisa live dulu ya. Kok masih kerasan ya? Bu Erma, ayo metu, aku pengen sholat iki. Zuhur ta. Wong belum Sudah ditutup ya Pak Ulul? Urung manjing, saya durung dhuwur. Belum masuk sih. Saking ngantukku iki. Gelan dititi. Bu Irma. Bu Irma, pelem. Bu Irma. Monggo ke Paciran, banyak pelem. Ibu-ibu, nanti bisa dilanjut ya ke LMS-nya mungkin setelah istirahat ini, sebelum nanti jam 1 materi dari dinas. Ibu bisa istirahat sebentar. 5 sampai 15 menit. Keluar dari Zoom, Pak. Saya akhiri dulu ya, Bu ya. Dari Zoom.